Terima kasih Anda masih bersama kami di Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Kita masih duduk bersama Menteri ESDM Pak Sudirman Said. Sebelum saya ke topik yang tadi saya mau bicarakan, saya mau tanya mengenai satu hal yang bisa menjadi ini adalah pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa energi seperti geothermal, kita negara yang kaya akan energi seperti itu. Tapi berbicara mengenai energi terbarukan, tampaknya belum menjadi fokus dari negara ini dan para pemain di energi ini. Apa benar begitu, dan apakah ada rencana Pak yang jelas buat Anda, yang jelas akan dilaksanakan? Dalam manajemen energi itu ada yang namanya energi mix atau bauran energi. Jadi kita akan punya komposisi nih, berapa persen menggunakan BBM, berapa persen menggunakan gas, berapa persen menggunakan panas bumi seperti yang Anda katakan tadi. Nah, bauran energi kita itu masih didominasi oleh energi konvensional. Energi terbarukan baru nggak sampai 10%. Komite Dewan Energi Nasional telah menerbitkan satu kebijakan energi nasional yang punya satu metrik bagaimana makin hari, makin ke depan itu porsi dari energi terbarukan makin besar. Misalnya kita punya rencana pada tahun 2023 atau 2025 itu minimal kita sudah di atas 20%. Andalan kita apa? Andalan kita di BBM tentu kita ingin mendorong biofuel, minyak nabati. Jadi kelapa sawit daripada diekspor besar-besaran kita gunakan sebagai sumber BBM gitu. Kemudian andalan yang lain adalah tadi geothermal, hidro, air, kemudian matahari kita juga cukup kaya nih. Persoalannya adalah, atau tantangannya adalah, memang secara jangka pendek yang namanya energi terbarukan itu selalu dianggap mahal, apalagi kalau dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Jadi mesti paralel nih, subsidinya pelan-pelan diselesaikan sambil menunggu pertumbuhan ekonomi dan kemampuan rakyat gitu, sambil kita dorong, kita bantu masyarakat yang paling bawah supaya mendapatkan benefit yang lain gitu. Kemudian energi terbarukannya didorong supaya investor itu mau main di sini gitu. Nah, tugas pemerintah tentu memberikan satu atau menciptakan satu environment atau lingkungan yang memberi rangsangan pada mereka gitu. Tapi hal seperti ini baru mau sebagian sudah kita jalankan, dan saya bersama-sama dengan tim di SDM akan mendorong supaya makin agresif, karena sesuatu yang tidak punya pilihan kan. Fosil itu lama-lama habis, dan andalan utamanya ya bagaimana kita mengandalkan sesuatu yang bisa diperbarui, makanya sebut energi terbarukan itu. Jadi sesuatu keniscayaan, dan saya ingin mengajak seluruh warga, seluruh stakeholders itu serius memikirkan ini. Karena daripada nanti kita sudah kepepet, fosilnya habis, ininya belum siap, lebih baik kita, mumpung kita masih punya kekuatan gitu. Kalau energi baru dan terbarukan mungkin tadi Bapak menggambarkan cukup panjang sebenarnya targetnya. 2020-an itu kita menargetkan 20% penggunaan. Tapi yang saat ini sudah mengancam penggunaan energi kita ataupun masyarakat dalam penggunaan energi mereka, yaitu adanya mafia migas. Kalau untuk Anda sendiri, seril apa keberadaan mafia migas ini dan apa yang Anda lakukan? Mungkin bukan tugas Anda untuk memberantas, tapi paling tidak tugas Anda untuk menghilangkan campur tangan mereka di dalam migas di Indonesia ini. Terjemahan dari mafia sebetulnya adalah para pemburu rente gitu. Orang yang dengan secara tidak bertanggung jawab mengambil benefit dari kegelapan gitu, dari kekisruan. Pendekatan bisnis secara gelap itu subur manakala terjadi yang namanya asymmetric information. Jadi tidak banyak orang tahu gitu. Nah karena itu orang-orang seperti ini berusaha mengatakan yang tahu hanya saya, yang bisa mengimpor minyak hanya saya gitu, yang bisa dilangsung hanya saya. Itu yang harus diyakinkan kepada. Tidak begitu. Begitu Pertamina-nya itu clear visinya gitu, diisi orang-orang yang benar, mereka akan cari sumber-sumber alternatif itu. Dan datang kepada saya selama 2 minggu ini para pihak yang bertahun-tahun mencoba melakukan dealing langsung gitu. Misalnya kemarin kan itu dirintis oleh Bapak Presiden sih, Sonangol yang dari Angola itu. Produksi mereka
hampir 2 juta barel sehari, konsumsinya nggak sampai separuh gitu. Selebihnya di ekspor gitu. Kemudian kemarin datang Dubes Iran menjelaskan bahwa dari seluruh produksi mereka hanya dikonsumsi nggak sampai 20%, selebihnya diekspor. Dan mereka sudah bertahun-tahun menawarkan, silakan beli crude saya, ayo bangun kilang bareng-bareng gitu. Tapi tidak pernah ada respon gitu. Rusia barangkali bisa kita ajak ngomong juga gitu. Sahabat kita di banyak negara itu para pihak yang sangat ingin bekerja sama dengan kita. Banyak sekali orang seperti itu, tinggal the top leadershipnya itu mau bagaimana gitu. Itu juga dialog saya dengan Pak Presiden bahwa kalau pemimpin negaranya punya niat lurus, insya Allah masalah-masalah ini bisa kita selesaikan. Jadi bisakah kalau saya mungkin mewakili masyarakat juga menaruh harap SDM akan lebih transparan lagi? Mudah-mudahan, insya Allah. Ya. Saya sangat yakin bahwa dukungan terhadap langkah ini itu masif gitu. Jadi menurut saya orang-orang yang punya niat jelek mendingan berhenti deh, jangan meneruskan pikiran itu gitu. You are running against peradaban. Orang yang punya niat jelek itu berhadapan dengan kecenderungan peradaban. Hari ini dan ke depan saya nyatakan tidak akan ada orang bisa sewenang-wenang dalam jangka panjang. Semua akan terbongkar gitu. Jadi lebih baik berhenti berpikir untuk merusak sektor ini. Dan saya nyatakan ini dengan tegas supaya Anda lebih baik yang cool down itu orang yang jahat gitu. Selesai dan kembali pada niat baik. Bangsa ini terlalu mahal untuk dikorbankan oleh kelompok-kelompok kecil yang punya niat tidak baik gitu. Pak Dirman, terima kasih banyak atas waktu Anda. Tentu kata-kata itu menjadi pegangan masyarakat juga, Pak, dengan harapan yang sangat besar. Kementerian Anda, hajat hidup orang banyak bergantung pada apa yang berada di bawah kementerian Anda, dan tentunya kita ingin lihat beberapa perkembangan yang berarti dalam tahun ke depan. Terima kasih banyak Pak Dirman, selamat bekerja di Kementerian SDM. Tadi pembicaraan kita bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Sudirman Said. Saya Timothy Marbun, terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam terakhir. Sampai jumpa.